Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan sekalian, berjumpa lagi dengan Ustadz pada pertemuan ke-11 ini ya. Tentunya kalian semuanya Ustadz doakan menjadi anak yang soleh, yang berguna untuk diri kalian sendiri, kemudian untuk keluarga, untuk masyarakat, juga untuk negara kita Indonesia. Baik, sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Baik teman sekalian, insyaallah pada pertemuan ke-11 ini Ustaz mau menyampaikan bagian C ya, pada bab keempat, yaitu upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, silakan simak baik-baik ya. Nah, kamu telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman, betul ya, pada pertemuan sebelumnya. Keberagaman ini apa sih? Keberagaman itu ya, kalau kita kembali lagi ke pertemuan sebelumnya, bahwa keberagaman itu bahwa Indonesia itu adalah majmuk ya, majmuk atau universal lah, bisa ya, universal. Universal itu berarti banyak ragamnya, banyak coraknya, banyak kebudayaannya gitu. Jika kita ditanggapi secara positif, keberagaman dapat memunculkan berbagai permasalahan, betul ya. Nah, contoh ya, dalam video yang di bawah ini ya, di layar itu, ini adalah ketika ada seorang yang tidak gitu ya, menyinggung tentang perasaan-perasaan orang-orang muslim ya, sehingga orang muslim juga harus menyampaikan aspirasinya. Nah, semacam itu tidak boleh terjadi ya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan-perasaan orang-orang muslim. Ya, tentunya kita itu kan negara yang beragam ya, tentunya kita tidak boleh saling memojokkan tentang orang-orang muslim atau sebaliknya gitu ya. Nah, upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat ini tentunya berikut adalah sejumlah upaya dilakukan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan. Masalahnya apa saja sih? Upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara ya. Jadi harus memberikan jaminan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang muncul ya dalam masyarakat, maka harus ada jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara ya. Misalkan kemarin ya ada video ya di TV One atau di iNews tentang seorang kriminal ya, atau misalkan minuman keras, kemudian ditangkap oleh Pak Polisi. Selepas ditangkap, apa yang terjadi? Misalkan membuat kerusuhan di dalam sel, kemudian ya mungkin polisi lepas tembakan mungkin ya, seperti itu, kemudian ditembak kaki dan sebagainya karena ada perlawanan ya, mungkin saja seperti itu. Nah, sehingga meninggal. Nah, sebagai warga negara di Indonesia itu memang harus mempunyai hak-hak ya setiap warga negara. Jadi kalau misalkan semacam itu ya tidak boleh harus merekrut nyawa orang lain ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Kalau misalkan melanggar tentang itu ya dengan batas-batas yang wajar ya, pelanggaran itu saja yang harus ditindak gitu ya. Nah, sekalian, tentunya setiap warga negara, setiap penegak hukum di negeri ini itu harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara agar kita itu menjadi memang negara-negara betul-betul aman. Negara yang aman itu ya memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Kemudian apalagi upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya. Hal tersebut sudah berkaitan dengan
pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam Undang-Undang pasal 35, 36A, 36B. Silakan nanti dibuka ya undang-undang itu yang kaitan dengan masalah penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, kemudian melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat, merupakan salah satu upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat ya. Harus melakukan penangkapan. Ketika misalkan ada yang salah, selesaikan. Ada pencuri, tangkap. Ada yang korupsi, tangkap gitu ya. Biar tidak terjadi konflik. Kalau misalkan penegak hukum tidak melakukan aturan penegakan hukumnya, ya bisa jadi masyarakat yang akan menegakkan hukum di negeri ini, gitu ya. Nah, kemudian selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat merupakan salah satu upaya preventif ya untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, gitu sebetulnya. Ya. Bersahabat, berpikir positif, saling membantu. Sekiranya kalau hal itu dimunculkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, insya Allah masalah itu tidak akan muncul ya. Masalah-masalah konflik itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya. Selain beberapa upaya penyelesaian masalah keberagaman, hal paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Indonesia sebelum merdeka tuh saling gotong royong, saling membantu dan sebagainya. Nah, kenapa sekarang sudah merdeka malah saling ejek mengejek gitu ya. Jadi berpikirnya jangan menjadi orang keterbelakang gitu ya, tapi berpikir harus menjadi orang maju. Nah, orang maju itu ya saling menghargai dalam bernegara ya. Nah, sekalian untuk pertemuan ke-11 ini ya, insyaallah ya kalian sudah menyimaknya dengan baik ya. Tentunya ada latihan soal bagian C ya, cuman satu saja. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Tuliskan beberapa upaya penyelesaian masalah keberagaman di Indonesia. Tuliskan beberapa upaya penyelesaian masalah keberagaman di Indonesia agar Indonesia menjadi negara aman dan damai. Ya. Agar Indonesia menjadi negara aman dan damai. Ya, silakan dituliskan dari materi yang tadi Ustaz sudah sampaikan. Ya, silakan dibuka buku tulisnya, kemudian silakan dikerjakan soal latihan bagian C ini. Insya Allah nanti ketika pertemuan di kelas Ustaz akan semua periksa buku tulisnya. Dan jangan lupa untuk pekan-pekan berikutnya kita akan ada review ya, pertemuan ke-12, kemudian nanti pertemuan selanjutnya akan ada ulangan harian pertama, kedua, ulangan harian ketiga ya, karena bab ketiga kita sudah ulangan harian 2 kali. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian keempat dan kelima. Oke, tentunya silakan untuk dipelajari dulu ya dengan baik dan benar untuk tugas ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.